Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Mahasantri Cendekia? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi. Di sini saya akan memandu jalannya podcast kita kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, baik teman-teman, pada podcast kali ini, episode pertama kali ini, kita akan mengawali jalannya diskusi dengan diskusi-diskusi cukup ringan, tapi kalau kita cermati, kita dalami, ini informasinya sangat daging. Dan berhubung pada kesempatan kali ini ada narasumber yang sungguh luar biasa. Beliau seorang akademisi, seorang pendidik, beliau seorang pengajar juga di salah satu sekolah dan juga kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak ya. Beliau bernama Dr. Kusnan, SAG MPDI. Beliau seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan, program studi pendidikan agama Islam di Kota Balikpapan. Baik Pak, mungkin kita di prolog kali ini, di pembukaan kali ini kita coba memperkenalkan dulu Pak, gimana biografi dari Bapak. Kalau saya dengar Bapak ini juga ngajar ya Pak di salah satu sekolah, mungkin bisa disampaikan ini Pak. Baik, terima kasih Saudara Alwi. Nama saya Kusnan. Di tahun 2005 saya diangkat jadi PNS oleh Kementerian Agama dan ditugaskan di sekolah dasar SDN waktu itu. Kemudian tahun 2010 saya melanjutkan pendidikan di IAIN Antasari Banjarmasin. Waktu itu masih IAIN, sekarang jadi UIN, ya. UIN Antasari Banjarmasin. Lulus tahun 2012. Kemudian saya lulus dipindahkan ke SMK 1 untuk menjadi guru PAI di sana. Dan selama saya di tahun 2006 itu saya juga mengabdikan diri di STID Balikpapan sini, stay sini, dan alhamdulillah perjalanannya juga panjang. Saya mengabdi di STID Balikpapan yang berada di bawah naungan Yayasan Syekhana Khalil. Mudah-mudahan ini satu upaya saya selaku akademisi untuk mendapatkan berkah dari Syekhana Khalil. Amin, amin, amin. Baik. Pak, cukup panjang juga ternyata perjalanan Bapak di Kota Balikpapan ini Pak ya, kota minyak. Oke Pak, karena Bapak ini seorang akademisi, seorang tenaga pendidik, seorang pengajar, pastinya saya akan bertanya tentang dunia pendidikan Pak ya, karena hari ini silakan. Pendidikan begitu penting untuk masyarakat Balikpapan. Oh ya Pak, seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Balikpapan itu kan masyarakat yang multikultural ya Pak ya? Iya. Kebanyakan masyarakat Balikpapan ini adalah perantauan gitu. Seperti orang tua saya juga gitu kan, dari Sulawesi Selatan perantau ke sini gitu. Lalu hidup sampai sekarang, membesarkan saya juga di Balikpapan. Nah, hari ini kita melihat masyarakat Balikpapan itu masyarakat multikultural yang ada banyak perbedaan budaya, etnis, ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang saya ingin menanyakan Pak, menurut Bapak sebagai tenaga pendidik, apakah multikultural ini mengganggu jalannya dunia pendidikan atau malah menjadi peluang untuk pendidikan bisa memfasilitasi, bisa dari banyaknya perbedaan itu menyatukan orang masyarakat Balikpapan ini, begitu Pak? Iya. Kalau bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat besar dan tingkat keragamannya terbesar di dunia ini dari semua negara yang ada, dari etnis, budaya, dan kemudian mengerucut di Balikpapan. Maka Balikpapan ini sebagai miniaturnya negara Indonesia NKRI ini. Miniatur. Dan berbagai etnis itu ada di Balikpapan dari Sabang sampai Merauke. Dan bagaimana kedepannya pendidikan ini harus diterima sebagai khazanah kekayaan sosial kita. Dan ini menjadi modal sosial kita untuk merekatkan
persamaan dalam perbedaan. Persamaan dalam perbedaan. Persamaan dalam perbedaan. Jadi itu yang menjadi spirit pendidikan kita seharusnya itu kan ya. Itu juga sejalan dengan ajaran agama kita. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, itu menciptakan manusia awalnya dari dua, dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa ini melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi suku dan bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, pluralitas kaum ini tidak dijadikan sebagai status sosial masing-masing kelompok. Kelompok si A yang menganggap lebih baik daripada kelompok si B dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi konsep Islam itu sangat bagus gitu kan ya. Satu kemuliaan manusia itu berada pada sejauh mana dia menjalankan kehidupan beragama, menjalankan kebaikannya yang ujungnya adalah ketakwaan. Takwa inilah yang menjadi predikat kemuliaan manusia, tapi itu pun di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jadi manusia itu tidak punya hak untuk menjustifikasi dirinya sebagai kelompok atau komunitas yang terbaik. Tuhan yang menentukan kadar ketakwaan seseorang itu Tuhan yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Maka ya tidak bisa ukuran satu kelompok, ini kelompoknya orang-orang baik semuanya gitu kan. Itu orang-orang yang bertakwa semuanya, tidak bisa, ya kan. Manusia tidak bisa mengukur itu urusan Tuhan. Maka ada satu penjelasan, okelah kita beragam, tetapi persamaan harus kita jalin. Mari kita bersama-sama untuk menuju kebaikan. Fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Luar biasa. Dan itu pendidikan yang harus kita tanamkan. Berarti bisa kita sebut pendidikan agama Islam multikultural ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Pendidikan berbasis multikultural. Pendidikan berbasis multikultural. Menarik itu Pak. Untuk karakteristiknya sendiri seperti apa itu Pak? Maksudnya karakteristik seperti apa itu? Penerapan, maksudnya kayak bagaimana pendidikan itu bisa kita terapkan gitu. Oh, ada nilai. Ada nilai. Jadi kalau kita berbicara multikultural gitu kan ya, ada sejarah memang itu kan. Sejarah ini dimulai dari suatu negara yang negara itu punya keragaman etnis, tetapi itu ada ketimpangan, ada kesenjangan antara kelompok minoritas dan mayoritas. Sehingga lahirlah sebuah pergerakan, ya, pergerakan yang mengusung ideologi sosial yang namanya multikulturalisme. Kemudian masuk ke ranah pendidikan dibawa oleh James Bank, itu di Kanada. Kemudian di India juga begitu, ada Biku Pareh. Biku Pareh. Itu pergerakan itu untuk mensetarakan budaya, mensetarakan bahwa agar tidak terjadi diskriminasi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Nah, kompleknya di dunia kita di Indonesia ini gitu, itu untuk dari sisi etnis, saya pikir pengelolaannya, manajemen pengelolaannya itu sangat bagus, terutama di Balikpapan. Saya akui Balikpapan. Dengan multi etnis yang ada, itu pengelolaan sosialnya itu sangat baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kelompok minoritas dan mayoritas. Semua menjadi warga yang satu, sebagai warga Balikpapan, bersama-sama untuk memelihara keamanan Balikpapan dengan mutu yang sudah kita sepakati, Balikpapan ku jaga,
Ku ku bangun, dan ku bela. Terus Pak, dalam penerapan tadi pendidikan berbasis agama tadi Pak ya? Ya, nilai ya kan ya. Iya, nilai. Untuk ya, kemudian isu ini, isu sosial tadi itu, ideologi sosial itu terlalu mengusung satu nilai, yaitu kesetaraan. Kesetaraan. Kesetaraan pertama, yang kedua keadilan, kemudian persamaan hak, kemudian al-musawa ya, persamaan hak, kemudian keadilan, kemudian itu nilai-nilai ini yang menjadi acuan utama pergerakan ideologi sosial tadi itu ya kan ya. Nah kemudian setelah bergerak meluas dalam dunia Islam, nilai-nilai itu bukan sesuatu yang asing. Jadi sebelum ada pergerakan lahirnya ideologi sosial multikulturalisme yang dipelopori oleh James Bank itu dalam dunia Islam sudah ada. Tidak ada permasalahan tentang diskriminasi etnis, diskriminasi budaya. Ya. Bahkan dalam sejarahnya sendiri, ketika kita melihat sejarah, Sayyidina Umar sendiri itu dengan tegas mengatakan ketika melakukan penaklukan Palestina, waktu itu Palestina menjadi kekuasaan Imperium Romawi, ketika membebaskan itu, diajaklah oleh gubernur untuk melakukan inspeksi tempat peribadatan, yaitu gereja terbesar itu kan ya. Karena merasa tidak mampu melawan, akhirnya kunci itu diserahkan kepada Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Umar tidak mau menerima. Kemudian setelah melakukan inspeksi, Sayyidina Umar masuk ke dalam gereja itu. Di sana terjadi perbincangan. Kemudian sampai waktu sholat. Nah kemudian si gubernur ini mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, ini bagi Anda ini sudah waktunya sholat. Saya persilakan Anda sholat di sini. Kemudian Sayyidina Umar tidak mau. Tidak maunya itu bukan karena apa. Akhirnya Sayyidina Umar mengambil batu, melempar keluar. Di mana batu itu jatuh, saya akan sholat di situ. Kemudian setelah sholat, dia berkata, saya tidak mau sholat di dalam gereja ini karena saya khawatir nanti orang-orang setelah saya merebut gereja ini hanya gara-gara Umar pernah sholat di sini. Bisa jadi direbut, jadi dijadikan masjid. Satu peristiwa lagi ya kan ya, sikap toleransi yang itu termasuk nilai paling terpenting dalam paradigma pendidikan berbasis multikultural, itu adalah toleransi. Toleransi ini saya pernah membaca kitab itu yang ditulis oleh siapa itu ya? Nah di situ itu fikih berbasis sejarah. Dalam fikih itu dijelaskan bahwa ketika Rasulullah itu didatangin oleh rombongan dari Yaman, rombongan kalangan Nasrani itu datang ke Madinah, tujuannya untuk melakukan dialog. Para pemuka agama ini membawa baju kebesarannya. Jadi kalau itu diterangkan ada warnanya hijau dengan segala atributnya itu. Jadi itu rombongan. Kemudian sampailah kepada Rasulullah, disambut oleh Rasulullah, dan penyambutannya itu di Masjid Nabawi itu waktu itu. Tapi masjid bukan berbentuk seperti sekarang pada waktu itu. Nah setelah itu kemudian dari rombongan, wahai Muhammad, sebelum dialog izinkan saya untuk melakukan ibadah atau kebaktian karena ini hari-hari kami. Kata Rasulullah, jika Anda berkenan silakan aja melakukan di sini. Akhirnya melakukan kebaktian di situ. Ada sahabat yang melakukan protes, biarkan aja.
artinya Masjid Nabawi sendiri itu pernah dilaksanakan, dijadikan untuk kebaktian oleh kalangan Nasrani dari Yaman waktu itu. Jadi sebegitu terbukanya Rasulullah dalam menerima nilai-nilai keragaman, itu toleransinya tinggi sekali. Dan ini yang harus menjadi yang kita tanamkan dalam sebuah masyarakat yang heterogen, multikultural, multi etnis, multi budaya. Luar biasa. Terus dalam penerapannya Pak, saya pengen tahu sih, karena Bapak pastinya sebagai pendidik, ya, sebagai akademisi, tadi Bapak menyampaikan pastinya juga mengimplementasikan kan Pak. Nah, dalam mengimplementasikan nilai-nilai tadi, apa sih Pak hambatan yang pernah Bapak alami gitu? Sampai mungkin pernah merasa, wah ini mau harusnya diubah atau seperti apa gitu. Ya, sebetulnya kalau hambatan secara frontal nggak ada gitu kan ya. Secara teknis di lapangan juga nggak ada. Mungkin kalau secara diam-diam saya nggak tahu gitu kan ya. Ya ada aja lah yang nggak setuju terhadap hal-hal seperti itu karena sikapnya yang terlalu terbuka gitu, sehingga dianggap membahayakan dari sisi akidah. Ya. Tapi masalah akidah itu kan tergantung kepada personalnya, bukan tergantung kepada cara berinteraksi antar kelompok. Ya memang bisa saja mempengaruhi gitu kan, tetapi itu bukan satu tantangan, itu bukan satu hambatan gitu kan ya. Interaksi itu dilakukan oleh umat Islam lintas akidah, lintas etnis, dan juga lintas sosial gitu. Dengan siapa saja bergaul, bahkan termasuk dalam muamalah, dalam perdagangan juga demikian. Dan itu ada juga yang nggak mungkin ya kan ya. Saya kurang, karena tidak ada yang saya dengar langsung gitu kan, untuk mengkritik saya tentang sikap seperti itu. Tetapi bagi saya secara pribadi, nilai-nilai itu harus ditumbuh kembangkan kepada anak peserta didik agar kondusivitas dalam kehidupan berbangsa bernegara itu tetap terpelihara. Ketika sikap nilai toleransinya itu semakin mengerucut pada satu kelompoknya sendiri, bahwa tidak ada ruang toleransi pihak luar, nah itu potensi sekali gitu kan, berpotensi. Misalnya begini, ya katakanlah di dalam kelompok Islam itu kan banyak ya kan, ada kelompok konservatif, ada yang kelompok inklusif. Yang inklusif dianggap kelompok yang menyesatkan, yang eksklusif dianggap radikal, sehingga terjadi jarak komunikasi antara keduanya. Dan itu potensi konflik seperti itu. Nah, harus yang terbaik ya tetap kita sama-sama menjaga, menghargai atas perbedaan itu, baik pemikiran maupun sikapnya. Baik, menarik ini Pak. Tadi mungkin menjadi pertanyaan di kepala saya itu tentang toleransi Pak. Hari ini masyarakat khususnya bagi kami anak-anak muda banyak sekali yang menyalahgunakan kata toleransi ini Pak. Mungkin keluar dari koridornya. Nah, menurut Bapak sendiri, dari Bapak yang pelajari, terus dari Bapak menerapkan, koridor-koridor toleransi ini seperti apa sih Pak? Yang perlu kita ketahui gitu. Iya. Jadi toleransi itu sendiri punya batasan, semuanya mempunyai batasan-batasannya. Ketika kelompok inklusif yang dilontarkan orang ideologi inklusivisme itu menjadi mencuat, itu terlalu inklusif, terlalu terbuka, sehingga tidak ada batasan-batasannya. Kemudian nilai yang jadi isu itu tetap bisa diterima,
tetapi tetap ada batasannya. Jangankan masalah-masalah seperti itu gitu kan, sikap toleransi itu. Terkadang gini, kita ngaji terlalu nyaring sehingga mengganggu orang yang tidur, itu pun dilarang oleh Nabi. Artinya apa gitu kan ya? Ibadah pun dalam situasi ibadah, tapi bukan ibadah mahdhah ya kan, bukan ibadah formal. Kalau sekiranya mengganggu ya jangan, ya lakukanlah secara personal aja, jangan sampai mengganggu. Membaca Al-Quran itu ya kan, ya, ibadah. Yang lainnya pekerjaan tidak ibadah, mubah gitu kan ya. Tapi kalau sampai mengganggu yang tidur, itu juga tidak boleh. Nah itu sikap toleransi yang sampai seperti itu. Kemudian yang menjadi batasannya apa? Antar agama. Mencampur adukkan dalam konteks ibadah-ibadah, ritual formalnya, ritus-ritus yang mengikat, dicampur adukkan itu tidak boleh. Seperti misalnya kita dalam acara Natalan lah. Natalan. Kita ikut Natalan ya, masuk wilayah Natal, ikut ritual mereka, ikut bernatalan, ikut dan sebagainya, itu tidak boleh. Pak, banyak ada juga kalangan-kalangan yang hadir dalam acara Natal, tapi kan mereka tidak mengikuti acara ritualnya, hanya karena menerima undang menghormati, dan itu yang menjadi polemik di situ ya kan. Ada yang kan kita melihat dari sisi dohirnya, tetapi sisi batinnya dia tidak mengikuti itu, sebetulnya tidak masalah sih kalau menurut saya. Artinya kita menghadiri sebuah acara tetapi kita tidak melibatkan diri dalam sebuah acara ritual mereka, itu tidak masalah. Tapi tetap konsep tauhid kita pegang dan jangan dicampur adukkan dengan masalah yang lainnya. Baik Pak, luar biasa ini tadi. Betul sih Pak, hari ini banyak pemuda-pemudi itu menganggap bahwasanya ini juga mungkin kurangnya sosialisasi kali Pak ya. Dari kita ini pemuka agama, terus dari aktivis agama dan lain-lain, itu bagaimana memberikan gitu informasi kepada anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita, koridor-koridor dalam bertoleransi. Tapi ya semoga kita ke depan bisa membantu gitu, menginformasikan bahwasanya Islam memang memegang teguh toleransi, tapi jangan sampai kita toleransi menggugurkan ketauhidan kita, seperti itu Pak ya. Baik. Betul. Tadi juga saya mengingat Bapak 2008 Pak ya di Stitba ya. 2006. Oh 2006, 2 tahun lebih awal lagi. Dari di Stitba 2006, berarti kurang lebih berapa itu Pak? 4, sekarang tambah 24, berarti 28 tahun sudah Pak ya? Iya. 28 tahun. Itu awal berdirinya Stitba atau? Stitba itu punya berdirinya itu sebetulnya bukan berdiri resminya memang tahun 2006. Kemudian SK-nya tahun 2007, izin operasionalnya. Sebelumnya itu Stitba sudah ada embrionya, waktu itu kelas jauh dari Stai Ibnu Khaldun. Dalam perjalanannya kemudian merasa kurang efektif sehingga lalu berdirilah sendiri, itu mengupayakan berdiri sendiri supaya lebih efektif, dikelola oleh yayasan sendiri gitu kan ya. Dan dalam perjalanannya memang begitu. Kemudian tahun 2006 itu saya masuk, belum ada izin operasionalnya waktu itu. Kemudian sama teman-teman juga berjuang untuk memperjuangkan legalitasnya dengan berupa izin operasionalnya di tahun 2006. 2007 dapat izin operasional. Oke, baik Pak. Nah, panjangnya proses Bapak menjadi dosen di sini, bukan tenaga pendidik di sini Pak ya.
apakah Stidba ini sudah merepresentasikan nilai-nilai yang tadi Bapak sampaikan seperti pendidikan berbasis agama gitu? Ini kita itu berada di bawah naungan pondok pesantren. Pondok pesantren. Pondok pesantren Salafiyah. Tapi dari Salafiyah ini yang tradisional, tapi tidak melupakan yang baru. Jadi jargon yang dipakai itu al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Tradisi yang baik, yang lama itu tetap kita pertahankan, tapi terus berinovasi untuk hal-hal yang baru. Representasi dari kehidupan multikultural itu ya ada di pesantren. Jadi ajaran di pesantren itu mulai itu sangat representatif sekali gitu kan. Jadi kalau isu sosial yang dikembangkan dari ideologi multikulturalisme itu dalam dunia Islam itu sudah makanya bukan asing yang lagi, dan itu representasinya di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu dari kalangan mana saja ketika masuk dalam dunia pesantren dia harus melaksanakan yang sama, ikutin aturan yang sama, ada kesetaraan di situ, tidak ada diskriminasi kelompok. Ini kelompoknya orang ini jangan diistimewakan, tidak ada. Jadi kesetaraan di situ ada dan punya hak yang sama. Luar biasa ini. Terus bagaimana sih Pak Zainul Khalil khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan dalam mengembangkan tadi yang Bapak sampaikan gitu? Apakah perkembangannya itu cukup pesat atau maksudnya lambat atau cepat gitu dalam mengembangkan nilai-nilai yang tadi Bapak sampaikan gitu? Kalau saya sisi nilai itu saya pikir sudah standar lah ya kan ya. Tapi belum terlembagakan dengan secara terstruktural gitu kan ya. Belum terlembagakan gitu kan. Dan ke depan insya Allah dalam waktu dekat Stidba akan membuat pusat studi multikulturalisme Kalimantan Timur. Pusat studi multikultural di Kalimantan Timur. Kalimantan. Wah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi representasi untuk pendidikan yang berbasis multikultural karena di sini. Dan ini harus digagas dan sudah baru mau dikonsep, sudah sedang dalam penggodokan untuk mengkonsep pusat studi multikultural Kalimantan Timur. Luar biasa. Berarti harapan kita bersama sini Pak ya. Iya. Semoga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan ini bisa menjadi pusat studi multikultural tadi Pak ya. Iya. Artinya nanti pelajar, masyarakat, mahasiswa, semua elemen yang ada di masyarakat itu bisa datang ke Stidba, bisa melihat bagaimana Stidba ini merepresentasikan adanya pendidikan agama Islam multikultural gitu Pak ya. Iya. Terus ini di samping itu juga pusat studi multikultural dan juga gendernya. Gender. Gender. Gimana itu Pak? Gender ini kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya kan ya. Ini supaya tidak ada diskriminasi baik secara politik, sosial, budaya juga tidak ada diskriminasi ke arah sana gitu kan. Kita saat ini masih terjadi kesenjangan itu. Betul. Kesenjangan itu kelompok pihak laki-laki merasa yang paling gitu kan ya, sehingga perempuan kurang mendapatkan peran yang setara dengan ini peran sosial ya kan, bukan peran rumah tangga gitu kan, peran sosialnya sehingga masih terbatasi dengan hak-hak gender ini, dan ini akan menjadi kajian Stidba dalam rangka mendirikan pusat studinya itu. Luar biasa. Di pusat studi di samping itu juga ada
pemerhatian untuk gender Pak ya. Iya. Adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki gitu dalam hal Betul, apapun betul. itu Pak ya. Iya, betul, Yang betul. pendidikan, sosial dan lain-lain seperti itu. Menarik sih Pak. Terus terakhir nih Pak. Iya. Harapan Bapak untuk Shaina Khalil, untuk Stidba, mungkin juga untuk mahasiswa Bapak sendiri gitu. Kedepannya seperti apa Pak? Kalau secara institusi kelembagaannya kami berharap Stidba ini bisa berkembang menjadi perguruan tinggi yang representatif. Ke depannya mudah-mudahan bisa tercapai tujuan kami itu ingin mewujudkan universitas. Universitas, amin. Amin. Tapi itu membutuhkan satu tahapan-tahapan yang dukungan oleh semua pihak, mahasiswa, alumni gitu kan. Itu sangat penting. Jadi ini perlu kami tegaskan bahwa Stidba ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa dukungan semua elemen Stidba baik dari mahasiswa, dosen maupun alumninya itu sangat dibutuhkan sekali. Karena persenyawaan ini yang bisa berkembangnya Stidba ke depannya. Saya kira itu yang perlu kami gagas untuk ke depannya. Terima kasih nih Pak ya. Waktu kita cukup singkat tapi pembahasan kita luar biasa itu Pak. Luar biasa, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi keberkahan untuk kita, Amin, untuk amin. kampus kita, untuk yayasan kita, dan semoga Stidba ke depan bisa menjadi kampus yang luar biasa. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada salah kata Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan kepada teman-teman, ini episode pertama dan episode kedua nanti kita akan rilis lagi tentunya dengan pembahasan yang luar biasa, pembahasan yang bermutu dan insya Allah daging. Maka dari itu stay tune, jangan kemana-mana, tetap di podcast Stidba.